Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTM menargetkan pelepasan atau spin-off unit usaha syariah BTN Syariah akan dilaksanakan semester 1 2025 dan aksi tersebut masuk dalam daftar aksi korporasi BTN tahun 2025 di urutan kedua dan akan rampung secara tentatif pada paruh pertama tahun depan. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 6 DPR, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, pihaknya menyiapkan total modal sebesar 1,5 triliun rupiah hingga 6 triliun rupiah untuk pelepasan unit usaha syariah. Hal ini dijalankan dengan harapan supaya BTN Syariah tetap bertahan di buku 2. SD masih terus menunjukkan tren penguatan, tadi Pak Royke juga udah menjelaskan cukup panjang, dan ini juga dampak ke rupiahnya lumayan signifikan kalau kita lihat. Lanjut. Saat ini perbankan Indonesia menghadapi pengetatan, ya ini walaupun saya tadi pakai istilah likuiditas mahal, yang berdampak kepada kenaikan cost of fund. Ya, jadi cost of fund sudah terlihat naik tajam, dan biasanya nggak tahu kenapa menjelang tanggal laporan perebutan DPK itu lebih ketat lagi gitu. Jadi situasi ini juga yang mendorong cost of fund tuh jadi tidak semakin menurun tapi semakin tinggi. Manajemen juga memaparkan kinerja BTN Syariah yang jauh lebih baik ketimbang induk BBTN. Laba bersih BTN Syariah terbang 56,1% secara tahunan menjadi 164 miliar rupiah per kuartal 1 2024. Pembiayaan di BTN Syariah juga berhasil tumbuh 20% year on year menjadi 39 miliar rupiah. Hal ini disertai dengan kualitas pembiayaan yang membaik menjadi 2,8% per Maret 2024 atau lebih baik dibanding BTN. Kinerja yang baik ini dicapai karena pemain bank syariah di industri saat ini masih sedikit. Selain itu, BTN Syariah menyasar segmen perumahan dan konsumer dengan masyarakat pada umumnya di bidang perumahan menginginkan akadnya secara syariah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan kini kita akan simak agenda ekonomi di hari ini. Pemirsa, di Amerika Serikat ada testimoni Chairman The Fed, Jerome Powell. Dari Uni Eropa ada rapat Eurogroup, dan dari Inggris ada pantauan penjualan retail, dan juga di Jepang ada uang beredar, dan juga di Taiwan ada data soal neraca perdagangan Taiwan, dan di Indonesia ada data soal penjualan retail. Kemudian dari Australia ada sentimen konsumen Westpac. Dan agenda emiten untuk hari ini bisa dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk Zone dan juga RAM ini melakukan pembayaran dividen tunai. Kemudian Bian, NCKL, LSIP ini melakukan DPS dividen tunai, INDF dan ICBP ex dividen tunai, dan BBYB tanggal XHM ETD. Berikutnya adalah pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk bursa utama Asia, baik untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,79% di level 41.101. Kemudian STI Singapura menguat 0,47% di level 3.420. Kospi Korea dibuka menguat 0,03% di level 2.858 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,16%.